kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Shalom. Pada sore hari ini untuk warta jemaat, silakan Bapak Ibu membaca di buku Sangkakala masing-masing, dan kembali saya ingatkan di hari Selasa tanggal 17 Desember pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan gladi bersih di gereja. Kemudian perayaan Natal bersama UPM tanggal 19 Desember pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikianlah warta pada sore hari ini. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengundang untuk kita semua mengambil saat ini. Dengarkan suara Tuhan memanggil kita menghayati dan memahami karya pengorbanannya. Bagi dunia, kematiannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Melalui ibadah minggu dan perjamuan kudus pada hari ini, kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Kasih yang utuh dalam pribadi Yesus Kristus yang memberi tubuhnya dan darahnya, supaya dunia tidak binasa tetapi beroleh hidup kekal. Mari kita kembali menghadap kepada kasih Allah itu yang menghantar kita kepadanya untuk menikmati persekutuan dengannya. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian lebih dalam menyembah. Untuk bersama.
Bagian ketiga bulan Advent ini didasarkan pada pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Kami datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Allah nyatakan melalui kematian Yesus, Putra-Mu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Ya Tritunggal, Sang Juru Selamat kami, tuntunlah kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami kekuatan. Amin. Naskah ini terambil dari Yesaya 61. Yesaya 61 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan bagi kita semua Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kabar Selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena itu Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang berlemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang
untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti agung, minyak untuk pesta dan kain kabun, nyanyian puji-pujian dan semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tertandil kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Hati yang percaya. Apa yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini
menuliskannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu dari buku dari Kemudian Dihapuskan Dosaku. Bersihkanlah hati kami dari seluruh kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan. Namun sebelumnya kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari 1 Tesalonika Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah membuat-buat. Ujilah segala sesuatu dan bukanlah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah dalam damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan hidup terpelihara sempurna dengan tak tercacat dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga akan menggenapinya. Kita mempersiapkan hadirat pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah sumber segala sukacita, kami bersyukur bersama dengan gereja Tuhan hari ini memasuki minggu sukacita yang berarti bahwa kami semakin dekat dengan Bethlehem, tempat Sang Putra Natal dilahirkan. Berikan kepada kami sukacita di dalam hati agar kami dilayakkan untuk datang ke kandang-Mu di Bethlehem. Kandang itu begitu rendah dan kotor, di mana kami harus menundukkan diri sepenuh-penuhnya, bahkan melepaskan semua atribut kebesaran kami, apapun bentuknya, supaya kami dapat berjumpa dengan Sang Putra Natal. Terima kasih kiranya Roh Kudus Allah yang menuntun kami untuk memahami sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang 6 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Mari kita buka Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan 19 sampai 28. Saya akan membaca dalam Alkitab terjemahan yang baru. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 19, inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa orang imam dan orang-orang lain kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Dia mengaku dan berterus terang katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dia pun menjawab, bukan. Karena itu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air. Namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang menjalankan dalam hidup kita. Saudara-saudara, tema kita adalah bersiap menyambut kedatangan Kristus. Seorang penulis Amerika, Ernest Hemingway, dia pernah bercerita tentang seorang ayah yang bertengkar dengan anak laki-lakinya di sebuah kota kecil di Spanyol, yaitu di Madrid. Anak laki-lakinya itu meninggalkan orang tua mereka, meninggalkan kerja, meninggalkan kotanya dan pergi ke Madrid. Dan sang ayah mencarinya, kemana anak? Lalu dia berangkat ke Madrid. Namun kita bisa membayangkan begitu banyak manusia di kota itu. Bagaimana dia menemukan kembali putranya? Dia lalu punya ide memasang sebuah iklan di
orang yang terkenal di kota itu. Nama anaknya Francisco, dan di Spanyol Francisco itu biasa dipanggil Paso. Sang ayah kemudian menulis di koran sebuah iklan, "Paso, silahkan menemui aku di hari Selasa siang di Hotel Montana. Semua kesalahan sudah dimaafkan. Tertanda Papa." Saudara, apa yang terjadi pada hari Selasa yang dijanjikan oleh ayahnya di lobi Hotel Montana? Ternyata ada sekitar 800 anak-anak laki-laki yang muncul di hotel itu, sampai kemudian polisi turun tangan untuk menertibkannya. Ternyata bukan seorang Paso saja, tetapi ada ratusan Paso yang membutuhkan pengampunan dari seorang ayah. Nah, saudara-saudara sekalian, pengampunan ternyata sesuatu yang dibutuhkan pada setiap orang, apalagi ketika mereka sedang berada di dalam pertikaian, di dalam konflik yang berkepanjangan, yang memakan energi, membuang perasaan, makan perasaan, buang energi macam-macam. Maka butuh adanya pengampunan, yang karena di dalam pengampunan itu akan ada pemulihan relasi, hubungan yang rusak dapat dipulihkan, dan pengharapan yang lebih baik akan lebih mudah didapatkan. Saudara-saudara sekalian, minggu ketiga Advent di dalam tahun gereja disebut juga Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Kata Gaudete ini dari bahasa Latin yang berarti bersorak-sorak atau bersukacita. Nah, bersukacita yang dimaksud di dalam Minggu Gaudete ini adalah bukan hanya sukacita yang datang dari luar, misalnya dapat lotre atau dapat bonus kerja yang akhir masa terpanggiling, atau dapat hiburan dalam ulang tahun, bukan. Tetapi sukacita yang datang itu adalah sukacita dari sesuatu yang dari dalam, oleh karena kasih kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Oleh karena kita bersukacita meluapkan kegembiraan kita karena Tuhan yang menjadi pahlawan, bahwa hidup kita ini berarti, hidup kita ini ternyata tidak sendirian, tetapi ada Bapa yang mengasihi kita, ada Bapa yang mencintai kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam pembukaan tadi dikatakan tentang nubuatan Nabi Yesaya yang akan datang, di mana orang-orang akan dibebaskan dari ketertindasan, mereka yang miskin akan diangkat dari kehidupan yang menyengsarakan. Ini dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, bukan dalam arti yang rohani. Dan kadang-kadang ayat-ayat itu seringkali dirohanikan, hingga gereja merasa tidak bertanggung jawab lagi untuk kehidupan yang lebih konkret, membebaskan kehidupan sosial yang memang betul-betul perlu dengan kesulitan. Tetapi panggilan kedatangan dari Sang Mesias yang dinubuatkan itu adalah memang betul-betul membebaskan mereka yang tertawan, menyembuhkan mereka yang sakit, mengangkat mereka yang terbawa. Jadi sebuah perubahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dibebaskan dan dikatakan oleh Yesaya di dalam nubuatannya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika kita menyambut kedatangan Yesus? Apa yang mendasarinya?
Di dalam ayat 3 Yohanes dikatakan bahwa kita diajak untuk percaya kepada Yohanes yang membawa terang. Sukacita kita karena terang itu di dalam pemberitaan Yohanes itu sudah datang. Artinya apa? Di tengah-tengah dunia yang cenderung amburadul. Yang lalu kita berdoa tentang dunia yang politik, dunia yang terpolutan, kotor oleh adanya korupsi, kolusi, nepotisme, radikalisme, terorisme dan macam-macam. Maka kedatangan Tuhan itu memberikan harapan kepada dunia yang amburadul semacam ini, dunia yang sudah rusak. Dan itu di semua lini, ya, pada waktu itu di kalangan agamawan, di kalangan awam, ya, semua rusak. Jadi tokoh-tokoh agama pun rusak, tokoh-tokoh masyarakat pun tidak benar. Jadi dan itu dianggap hal yang biasa karena berjalan seperti itu setiap hari. Maka suara Yohanes ketika dia datang untuk memberitakan tentang kedatangan Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat aneh. Apalagi Yohanes itu kan gayanya memang eksentrik ya. Dia dari model khotbahnya dia tidak berkhotbah di rumah-rumah ibadah, di ruang-ruang seminar, tidak, tetapi di tepi sungai Yordan, ya, di padang gurun. Dan itu hal yang nyalawati, hal yang tidak umum. Pakaiannya pun dari bentuk otak, makanannya dari belalang dan padi hutan. Jadi ketika kita menjelaskan tentang Yohanes ini, dia memang orang yang tidak umum, orang yang tidak biasa, beda dengan yang umum. Dan oleh karena itu maka orang menjadi kepengen tahu siapa dia. Bahkan berita yang disampaikan juga berita yang tidak umum. Karena ketika semua orang menjalankan kehidupan yang rusak amburadul sebagai hal yang biasa, Yohanes justru datang dengan berita yang itu keliru. Yohanes mengajak semua orang kepada terang supaya hidupnya berubah, hidupnya berbeda. Pada minggu yang lalu kita melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes, orang yang punya 2 jubah harus memberikan kepada yang tidak punya jubah. Kepada para pemungut cukai yang mereka biasa menarik dari hal yang lebih dari yang ditentukan, Yohanes mengatakan kamu harus kembali menarik cukai seperti yang sudah ditentukan dengan tidak memarkup pajak, baik dari yang memberi pajak maupun dari hasilnya ke pemerintah. Kepada para prajurit, Yohanes juga mengatakan, kamu jangan menggunakan kekerasan, jangan arogan karena kamu punya senjata. Ini konkret sekali. Dan itu tidak pernah disinggung-singgung oleh para pemimpin agama pada waktu itu. Kenapa? Karena pemimpin agama pada waktu itu lebih sibuk di ritual. Mereka sibuk di upacara-upacara keagamaan sehingga tidak memperhatikan moral masyarakat. Mereka tidak memperhatikan kehidupan sosial yang sudah rusak. Dan itu semua dianggap hal yang biasa oleh umum. Kita juga puluhan tahun kan, sebelum reformasi, kita tidak kenal yang namanya KKN. Tetapi praktek itu kan sudah memasyarakat. Saya masih ingat ketika almarhum Ma'arif, Ketua Muhammadiyah almarhum itu mengatakan bahwa Indonesia ini yang namanya korupsi itu sudah membudaya, sudah jadi budayanya, artinya kesehariannya, dan dianggap tidak ada yang salah dengan hal semacam itu. Dan saat itu juga kita mendengar waktu itu Amin Rais, salah satu lokomotif reformasi, mengatakan diperlukan namanya tobat nasional, pertobatan nasional, seluruh orang harus bertobat. Nah, saya membayangkan Yohanes pada waktu itu
juga suaranya semacam itu. Bertobatlah kamu, luruskanlah jalan Tuhan. Ketika orang-orang bertanya, karena isi khotbahnya sangat berbeda. Orangnya nyentrik, membawa daya tarik tersendiri, membuat mereka lalu menyuruh orang bertanya kepadanya. Ahli Taurat, imam kepala, orang-orang Lewi, semua bertanya, siapa sebelum? Ketika Yohanes mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes di sini mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang telah memenuhi, menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesaya sekitar 750 tahun sebelumnya. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian maka Yohanes sebagai pembawa terang ingin mengingatkan kepada masyarakat Yahudi pada masa itu yang berada di dalam situasi amburadul, kehidupan di dalam gelap, supaya lihatlah pada terang itu, agar hidupmu itu dipulihkan dari cara hidupmu yang amburadul, dari cara hidupmu yang tak benar, supaya menikmati kebenaran hidup, supaya engkau sejahtera. Dan sejahtera, kegembiraan, sukacita inilah yang ditawarkan melalui Minggu Gaudete, Minggu yang sukacita ini. Sebelum kita masuk ke Natal, ke kandang Bethlehem, agar kita mempersiapkan hati kita, membersihkan cara hidup kita, cara berpikir kita, cara berkata, berucap kita, dan cara bertindak kita. Dengan kata lain, bahwa pembaharuan itu adalah pembaharuan yang utuh, ya, bukan cuma ngomong doang pembaharuannya, tetapi pembaharuan yang muncul dalam kehidupan, mewujud dalam keseharian. Sehingga orang-orang percaya ketika memasuki Natal, kita memang datang ke kandang Bethlehem dengan hati yang bersih. Karena kandang Bethlehem itu kan rendah. Siapa yang ingin masuk, dia harus mau menundukkan diri, merendahkan diri agar semua bisa masuk. Tempatnya juga kotor. Orang-orang yang mengandalkan atribut, pangkat, jabatan, tidak bisa masuk. Dia nggak mau masuk ke tempat yang semacam ini. Ini aku orang berpangkat. Orang-orang yang cerdas, nggak rela dia masuk ke dalamnya. Nggak masuk akal, aku harus menyembah bayi miskin, keluarga miskin, tempat yang kecil begitu. Nggak logis, nggak masuk akal. Nah, saudara-saudara sekalian, disitulah kita semua ketika masuk Natal harus membuang semua, membongkar itu, agar kita semua bisa bertemu dengan Tuhan. Ketika kita tidak mau melepaskan semua atribut kebesaran, kecerdasan akademik kita, atau ketinggian status sosial kita, itu tidak akan membuat kita ketemu. Karena di kandang domba itu kita bertemu dengan keluarga miskin, dengan bayi yang biasa. Yesus itu lahir bukan dengan bayi yang luar biasa, ada tanduknya atau apa, enggak. Dia biasa, bayi seperti bayi pada umumnya, enggak ada istimewa. Tetapi di dalam yang biasa itu, kita melihat bahwa bayi ini ternyata luar biasa, karena membawa keselamatan bagi dunia. Dan ada orang-orang yang mau merendahkan diri, melepaskan semua atribut, memasuki lorong yang terang, cahaya yang terang itu, maka dia akan memiliki kehidupan. Dan disitulah saudara-saudara ketika Yohanes ditanya, mengapa membaptis?
Lalu ia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang itu membuka tali kasihnya pun aku tidak layak. Artinya bahwa yang datang itu melebihi aku. Ya. Yohanes sang nabi penutupan merasa bahwa dia tidak lebih tinggi dari Yesus. Bahkan pada ayat yang lain dikatakan biarlah Yesus makin mulia, makin tinggi, dan aku makin rendah. Dan orang-orang semacam itu yang bisa bertemu dengan Yesus dengan cita-cita, meskipun yang ditemui adalah bayi biasa, keluarga sederhana, bukan orang-orang yang besar, orang kecil, ya. Tapi di dalam keluarga yang kecil, keluarga yang biasa, bayi yang biasa itu terletak nasib masa depan dan seluruh umat manusia dipertaruhkan oleh dari dalam dia. Amin. Demikian, aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus yang mengutus Tuhan kita, yang akan menurut Roh Kudus, telah
Silakan. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke perjamuan Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan kitab perjamuan kudus sebagaimana di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Dikatakan Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan pada darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari saudara, supaya kita dilayani Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna ini, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskanlah dan baharulah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang keluarnya tumbuh berserakan di bukit-bukit pada saat ini, di meja ini, menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya, dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, roti dan anggur telah disiapkan. Marilah, karena segalanya telah sedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus di malam makan. Cawan minuman ini yang dipakai oleh ucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan Kristus di malam minuman. Menyanyikan pujian dari tempat Kidung Jemaat 160.
roti dan ambil perjamuan. Kalau sudah saya mengundang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita makan roti perjamuan ini sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Kristus benar-benar telah dipersembahkan bagi pengampunan dosa. Makanlah dengan syukur. Minum sambil ingat dan percaya bahwa darah Kristus benar-benar tercurahkan bagi pembersihan dosa kita. Minumlah dengan sukacita. Silakan duduk Bapak Ibu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus dari segenap hatimu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita menaikkan doa syukur kita dan doa syafaat kita. Ya Rabbi surgani dan anggur kehidupan yang abadi, terima kasih Kau kenyangkan lapar kami melalui roti surgani, dan terima kasih Kau puaskan dahaga kami melalui anggur yang abadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bahwa kami tidak sendiri dan sendirian di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan. Terima kasih Bapa untuk peneguhan, untuk menjadi bekal bagi kami di dalam menjalani bulan-bulan terakhir dari tahun 2024 ini, untuk kemudian dengan iman melangkah menyambut tahun yang baru, tahun 2025. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, rahmati dan kebijakannya daripada-Mu, agar semua kebijakan-kebijakan tata kelola kehidupan negeri diperuntukkan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat secara seluas-luasnya. Terima kasih, kami sudah berdoa untuk perusahaan di mana kami hidup, berkarya, bersekutu, PT Super Company. Tuhan memberkati para manajemen, Tuhan memberkati masa depan ini yang sudah akan mengakhiri semuanya, dan Tuhan memberkati musim tanam dan pertumbuhannya agar dapat menghasilkan buku yang lebih produktif. Tuhan berkati segenap karyawan dari mulai yang paling bawah, para karyawan tetap, para staf, agar mereka mendapat berkat dan limpahan yang datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemilik pemegang saham, agar mereka lebih memperhatikan
dan memperjuangkan kesejahteraan segenap karyawan yang ada di sini. Terima kasih Bapak. Dan juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dalam tugas pengutusannya di dunia melalui yayasan penginjilan, sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen. Tuhan berkati agar gereja secara dinamis menyambut panggilan Allah dengan kreatif agar menghasilkan karya penginjilan yang nyata, di mana gereja mampu menyembuhkan mereka yang sakit, mampu untuk mencerdaskan mereka yang berada di garis kebodohan dan kemiskinan, agar gereja ikut ambil bagian untuk mencerdaskan masyarakat, melatih dan memberikan keterampilan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang Tuhan persiapkan melalui pendidikan di SD sampai perguruan tinggi. Biarlah anak-anak kami bertumbuh bukan hanya secara fisik, tetapi juga pertumbuhan intelektual, menjadi anak-anak yang cerdas dan juga pertumbuhan sosial, di mana mereka akan lebih mampu untuk bergaul, menyesuaikan diri, dan menata kelola mereka sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit baik karena usia maupun sakit penyakit yang sedang mereka derita. Kami mendoakan untuk Ibu Widiawati, Ibu Norita Limbong, Ibu Christine Silaba, Ibu Yuliana Sutiem, Ibu Bapak Freddy, Bapak Sucipto, anak Alicia, Dinipa Yunanton Draha. Tuhan memberkati mereka semua melalui dokter yang mendiagnosis dengan tepat, melalui obat-obatan yang diberikan dan juga perawatan para medis serta keluarga yang mendukung agar sakit penyakit mereka jauh lebih sederhana dihadapi dan mereka dapat pulih kembali untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lama tidak bisa mengikuti semua aktivitas jemaatmu karena kesehatan, usia lanjut, keterbatasan fisik. Kami mendoakan untuk Bapak Kusbiyodo, Ibu Wawang Sulansi, anak Patricia Rosali, Ibu Mafia, Jennifer, Ibu Parinem, dan anak Rafael. Kami juga berdoa untuk Ibu Rita yang sedang Tuhan titipi seorang anak di dalam kandungannya. Tuhan berkati mereka semua, baik dalam usia lanjut, di dalam proses pengobatan penyembuhan, maupun di dalam proses untuk melahirkan. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan yang akan meliputi mereka sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan selesai mengikuti ibadah ini dan kembali ke tengah kehidupan masing-masing dengan membawa sukacita yang dari Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan ini berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan kesempatan. Namun sebelumnya saya akan membacakan surat persembahan dari 2 Korintus 8 ayat yang 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita nyanyikan pujian dari Almat Jemaat 147. Di sini aku ada. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami menerima perjamuan kudus ya Tuhan, dan saat ini kami memberikan persembahan yang ada pada kami ya Tuhan, tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib, tetapi kami Tuhan memberikan dengan kerelaan hati kami dengan penuh sukacita dalam kemuliaan Tuhan mengikuti kami, dan dalam persembahan ini dikelola dengan baik dan dalam untuk memuji memuliakan nama-Mu, kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami serahkan sembahan ini dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian dari Pimpin Jemaat nomor 346. Baik yang pertama, nanti baik yang kedua, sebelum jemaat berdiri. Baik yang pertama kita nyanyikan dengan duduk, baik yang kedua kita nyanyikan bersama-sama dengan berdiri. Hidup jemaat
dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, mengambil salib. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.